Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Afkar selaku Kepala Sekolah SMP Nasional KPS, Ibu Hanim selaku Wakil Kepala Sekolah SMP Nasional KPS bidang kesiswaan, Bapak Aris selaku Wakil Kepala Sekolah SMP Nasional KPS bidang kurikulum, Bapak Ibu Guru beserta staf SMP Nasional KPS dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Pada kesempatan yang berharga ini, saya ingin menyampaikan sebuah pidato dengan tema yang sangat penting, terutama bagi kita sebagai remaja. Tema yang saya angkat adalah bullying di kalangan remaja. Saya berharap apa yang saya sampaikan hari ini dapat membuka hati dan pikiran kita semua, serta menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam kehidupan sosial kita sehari-hari. Teman-teman yang saya hormati, masa remaja seharusnya menjadi masa-masa indah untuk tumbuh, belajar, dan membangun jati diri. Masa di mana kita saling mengenal, saling mendukung, dan saling membantu. Namun kenyataannya masih banyak di antara kita yang justru saling menjatuhkan. Bullying atau perundungan telah menjadi masalah yang cukup serius di kalangan remaja. Parahnya, perilaku ini sering kali dianggap biasa, dianggap wajar, bahkan dijadikan bahan candaan. Padahal, bullying bukanlah hal yang sepele. Perilaku ini bisa menghancurkan mental seseorang, menghancurkan rasa kepercayaan diri seseorang, dan dalam banyak kasus berdampak jangka panjang hingga ke masa depan korban. Perlu kita pahami bersama bahwa bullying tidak selalu berbentuk kekerasan fisik. Menghina, mengejek, memanggil dengan julukan tidak pantas, menyebarkan gosip, mengucilkan seseorang, atau bahkan mengejek di media sosial, semua itu juga merupakan bentuk dari bullying. Dan yang lebih menyedihkannya lagi, luka dari tindakan tersebut tidak selalu terlihat secara kasat mata, tapi sangat terasa di hati dan pikiran korban. Bayangkan jika kita berada di posisi korban, dihina, dijauhi, atau dianggap tidak berharga. Banyak dari mereka yang akhirnya merasa sendirian, merasa tidak layak dicintai. Bahkan ada yang kehilangan semangat hidup karena perlakuan buruk yang terus-menerus diterima. Mungkin bagi pelaku, semua itu dianggap lucu. Tapi bagi korban, itu bisa sangat menyakitkan, bahkan membekas seumur hidup. Teman-teman yang saya banggakan, sudah saatnya kita berhenti menganggap bullying itu adalah hal yang biasa. Sudah waktunya untuk kita menjadi remaja yang lebih peka terhadap perasaan orang lain. Mari kita belajar untuk saling menghormati, saling menghargai, dan menjadi pribadi yang berani berdiri di sisi yang benar. Jika kita tidak bisa membantu seseorang, setidaknya jangan menyakitinya. Dan jika kita melihat ada teman yang dibully, jangan diam. Jadilah pelindung, bukan hanya penonton. Setiap orang berhak merasa aman, diterima, dan dihargai tanpa melihat latar belakang, penampilan, atau keunikan yang mereka miliki. Keberagaman itu indah jika kita bisa melihatnya dengan hati. Jadi, mari kita ciptakan lingkungan yang positif, tempat di mana semua orang bisa merasa nyaman dan berkembang menjadi versi terbaik dari diri mereka. Teman-teman yang saya cintai, menjadi remaja keren itu bukan soal terlihat galak, kuat, atau berkuasa. Tapi, remaja keren itu adalah mereka yang berani bersifat baik, yang peduli pada sekitar, dan mampu membuat orang lain merasa nyaman, aman, dan dihargai di sekitarnya. Dan sebelum saya akhiri pidato ini, izinkan saya membacakan dua pantun sederhana sebagai penutup. Burung nuri hingga bidahan, disambut hangat oleh angin pagi. Bullying bukanlah kebanggaan, mari kita lawan dengan empati dan hati. Pergi ke taman melihat bunga, warnanya indah, bikin bahagia. Yuk kita rawat sesama remaja dengan saling dukung dan cinta yang nyata. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mari kita bergerak bersama untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat, lebih baik, dan lebih penuh dengan kasih. Terima kasih atas perhatiannya dan kesediaannya untuk mendengar.
Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.